perancangan infrastruktur keairannya. Oke, sebentar. Ini, bentar. Saya belum bisa share screen ini. Belum bisa. Boleh dicoba lagi, Kak. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah terlihat. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama itu perkenalannya tentang ArcGIS atau ArcMap. Jadi si ArcGIS ini punya jadi si ArcGIS ini adalah si aplikasi utamanya, dan untuk kita pemetaannya itu kita pakai aplikasi ArcMap-nya. Nah, apa sih ArcMap itu sebenarnya? ArcMap itu adalah aplikasi sentral yang digunakan di ArcGIS sendiri. GIS itu sendiri ya artinya Geographic Information System, di mana memang dari namanya aja kita udah tahu kalau misalnya itu tuh memang buat suatu pemetaan. Jadi pemetaan ini bukan cuman buat peta doang, tapi nanti penerapannya bisa sangat-sangat luas untuk ArcGIS-nya itu sendiri. Nah, untuk fungsi itu bisa buat mapping, field operation, spatial analysis, data science, di situ imagery, remote sensing, dan masih banyak lainnya. Kalau misalnya kalian sering, apa ya contohnya yang baru-baru ini, mungkin kalau misalkan pernah lihat di internet itu sering bisa kelihatan pemetaan penyebaran COVID. Nah, itu kan nanti kalian bakal ngebuka suatu kayak peta gitu. Jadi terkelihatan di daerah sini berapa, daerah sini berapa. Nah, itu mereka memakai GIS atau si Geography Information System itu sendiri untuk memetakan data-data mereka. Jadi memang bukan cuma buat di pemetaan atau cuma buat sekedar bikin kontur, tapi ini sangat-sangat luas penerapannya, dan memang untuk kedepannya saya rasa teknik sipil akan sangat menggunakan ini. Lalu contoh, nah ini beberapa contoh penerapan yang pernah saya bikin sendiri. Contohnya ini mungkin dari yang paling kiri itu ada peta UI, ada usulan tata guna lahan. Jadi ini maksudnya kita bisa bikin suatu analisis hidrologi misalnya, karena skripsi saya juga tentang air. Waktu itu saya sempat berkesempatan bikin peta guna lahan. Jadi dari ArcGIS ini saya cocokkan ke Google Earth-nya. Jadi dari Google Earth itu nanti saya bikin tuh petakan-petakannya, ini kira-kira daerah ini tata guna lahannya itu sebagai hutan atau sebagai industri atau sebagai perkotaan atau bagaimana. Nah, nanti data itu sendiri itu bisa diolah lagi. Jadi misalnya mau tahu berapa debit airnya kalau misalnya di hidrologi ya. Tapi kalau misalnya di luar itu, misalnya di transportasi, kalian mau bikin sistem transportasinya bagaimana, flow-nya bagaimana, itu juga bisa menggunakan ArcGIS ini. Lalu, nah, sebelum kita mulai untuk ke itunya, kalian harus tahu dulu kan pastinya dari mana bisa ngambil sumber data yang ada. Nah, untuk Indonesia itu sendiri, kalian bisa download data-data yang bisa kalian gunain di ArcMap ini di tanahair.indonesia.go.id. Nah, ini websitenya free, kalian tinggal, tapi emang harus daftar dulu, login dulu, dan biasanya itu agak kadang-kadang lama, bisa sehari 2 hari baru dapat loginnya, tapi pasti dapat, dan ini gratis. Jadi mungkin sebelum kalian masuk IUT atau sebelum masuk PIK, coba didaftar dulu. Halo? Masuk, Kak. Oke. Tadi kepotong nggak? Enggak, Kak. Masih lancar. Oke. Lanjut ya. Jadi untuk yang pertama itu ada peta RBI format SHP. SHP ini maksudnya shapefile ya. Jadi eh, di di ArcGIS ini ada dua biasanya sih yang sering dipakai itu ada dua jenis, ada shapefile sama ada peta raster.
Nah, kalau shapefile ini dia lebih ke bentuk-bentuk dan dia cuman ibaratnya bentuk garis, persegi, persegi panjang untuk poligon. Nah, itu contoh RBI. Nah, nanti yang raster nanti saya jelaskan lagi. Nah, kalau misalkan udah klik ini yang PTRBI format shapefile, itu nanti akan terlihat. Nah, gini, kan akan lihat langsung peta Indonesia. Dan petakan-petakan ini, yang kotak-kotak ini, itu bisa, itu tuh tinggal kalian pilih kalian mau daerah yang mana. Jadi tinggal pencet kotaknya, nanti dia ngasih tahu data apa aja yang bisa kalian download dari kotakan itu. Nah, bisa juga dilihat dari yang di bawahnya itu ada pilihan-pilihannya. Kalau misalnya nanti kalian pilih satu-satu, ada bisa data-data hidrografi seperti misalnya jalur-jalur irigasi atau sungai, lalu bisa batas wilayah, jadi kalian bisa tahu itu kecamatan apa atau kota apa, lalu lingkungan terbangun, dan banyak ya data-datanya emang sudah cukup lengkap, apalagi kalau misalnya di Jawa itu lebih lebih detail lagi daripada di bagian Indonesia lainnya. Tapi tetap di bagian yang lain tetap ada, tapi mungkin nggak sedetail di data-data yang dipunyai di Jawa. Lalu setelah itu berikutnya itu adalah si DAM nasional. Sebenarnya, oke, DAM itu apa sih? Dia itu sebenarnya lebih ke mempresentasikan si permukaan tanahnya atau terrainnya itu sendiri dalam grafik komputer 3D. Jadi kalian bisa ngelihat bentukannya kalau misalnya di Google Earth itu ngelihat yang bagian view terrainnya. Nah, itu adalah si DAM-nya atau Digital Elevation Modelnya. Sebenarnya bisa juga kalian download dari Google Earth, tapi menurut saya lebih praktis aja sih kalau misalnya kalian downloadnya di si tanah air ini. Karena dia udah punya kotak-kotak sendiri, kalian tinggal pilih daerah yang kalian mau. Jadi nggak ribet. Setelah itu, oke, kita langsung ke tutorial settings awal untuk si ArcMap-nya sendiri. Oke, ini tampilan awalnya kalau misalnya kalian pertama kali buka ArcMap-nya. Nah, ini yang si kotak dialog di tengah-tengah ini, biasanya kalian langsung pilih aja blank map, itu langsung dipilihin. Terus ada di sini tulisannya default geodata base for this map. Nah, ini sebenarnya bisa kalian ganti. Nah, tapi ini tuh fungsinya adalah, jadi setiap nanti kalian akan nge-generate sebuah data atau ngeproses sebuah analisis, itu nanti dia bakal ke-save, maksudnya ke-save ke direct ke si file ini, ke save file default GDB ini. Kalau misalnya kalian cuman ngebikin satu data, mungkin nggak apa-apa nih kalian pakai si default terus. Tapi kalau misalnya nanti kalian misalnya dapat kerjaan atau dapat tugasnya sering menggunakan ArcGIS, terus kalian nggak ganti geodatabase-nya, itu ntar kalian sendiri yang pusing, soalnya nanti data-datanya bakal numpuk di situ semua. Nah, setelah itu nanti kalian klik OK. Kalau misalnya klik OK nanti ini dialog box-nya hilang, terus nanti tinggal putih aja di tengah-tengah sini. Nah, yang perlu kalian tahu tentang layout si ArcGIS ini yang pertama adalah si table of contents-nya. Jadi di table of contents ini kalian bisa ngelihat semua yang akan muncul atau yang bisa kalian munculkan di dalam map kalian ini, di dalam si putih yang di tengah-tengah ini, yang si layout map-nya. Ya. Oke, lanjut aja ya. Lalu yang di atas ini toolbar-nya nanti semua tools-tools yang akan bisa lihat di sini nanti akan disetting lagi. Lalu nanti sebelah sini biasanya ada Art Toolbox. Tapi ini tergantung ya, karena setiap versi itu beda-beda. Nanti saya akan ajarin juga bagaimana cara settingannya. Setelah itu, ini buat nampilin si basic tools-nya. Ada yang pertama itu ada si katalog. Katalog ini adalah dia melihat data-data yang udah kalian konekin dari ArcGIS, bukan, dari komputer ke ArcGIS kalian. Jadi ini semua data yang ada di komputer yang udah dikonekin ke dalam ArcGIS. Bedanya sama table of contents, nah table of contents ini dia data yang udah ada di dalam mapnya. Jadi bukan, kalau misalnya ada di sini bukan berarti langsung ada di sini, dan harus kalian masukin dulu kalau mau masuk ke table of contents. Lalu setelah itu ada ArcToolbox-nya itu sendiri. Itu tempat nanti semua analisis-analisisnya nanti pakainya fitur-fitur yang ada di ArcToolbox ini. Lalu ada si Search Toolbox-nya ini. Search Toolbox ini sebenarnya lebih memudahkan aja dari
si art toolbox-nya. Saya pribadi justru lebih sering pakai search toolbox ini, karena kalau di art toolbox kan kalian harus ngehafalin direction-nya dari ini ke sini, ke sini, ke sini. Sementara kalau misalnya kalian pakai si search ini, kalian tinggal cari nih, misalnya saya mau bikin kontur. Nah, pada saat saya ketik kontur, lalu saya enter, langsung keluar nih, apa aja yang bisa menghasilkan kontur. Kalian tinggal pilih nanti dari situ, yang mana yang cocok sama data yang mau kalian olah. Nah, setelah itu yang juga nggak kalah pentingnya itu harus ada settingan geoprocessing yang kalian ubah. Jadi kalau misalnya default-nya itu, geoprocessing-nya itu nanti si bagian enable-nya ini akan ke checklist. Jadi pastikan kalau misalnya ini tuh di uncheck. Soalnya kalau misalnya ini di uncheck, kalian nggak akan bisa melihat loading-loading yang terjadi atau proses-proses analisis yang terjadi di map kalian. Jadi bingung tuh, kok kalian udah pencet OK tapi datanya nggak keluar. Tapi sebenarnya masih loading, tapi kan nggak kelihatan karena ini kalian checklist. Jadi pastiin kalau misalnya ini di uncheck dulu. Lalu selanjutnya itu setting toolbar tadi. Jadi kalian tinggal pilih di customize lalu toolbar, nanti kelihatan tuh semua pilihan toolbars yang kalian mau. Sebenarnya ada banyak. Ini toolbar-toolbar yang saya pakai sejauh ini. Tapi mungkin untuk pemetaan itu cukup di 3D analysis, edit vertices, georeferencing, layout, spatial analysis, standar, sama si tools-nya itu sendiri. Untuk sisanya mungkin itu lebih ke nanti ke advanced user-nya. Lalu setelah itu cara menampilkan data. Kan tadi datanya udah kalian download. Terus setelah kalian download itu yang pertama kali kalian harus lakukan adalah make sure kalau misalnya si directory download kalian itu udah kebaca di ArcMap kalian. Caranya itu nanti setelah kalian pencet add data yang tanda plus di sini, itu nanti kalian klik ini connect to folder. Jadi setelah kalian pencet itu connect to folder, kalian pilih tuh di mana folder yang tadi kalian save. Nah, nanti kalau udah ketemu foldernya, cukup diklik sekali aja foldernya, terus langsung oke, jangan di double klik. Setelah itu baru nanti keluar nih. Setelah itu nanti pada saat kalian drop down si login ini, si box login ini nanti kelihatan si folder yang tadi kalian udah pilih di sini. Misalnya saya udah pilih nih ArcGIS file saya, terus nanti kelihatan data yang tadi sudah saya download, si demnasnya contohnya. Lalu, untuk menampilkan si dem-nya ini sendiri, tinggal dari yang tadi itu kalau pas sudah kelihatan, tinggal kan klik sekali, terus pencet add. Setelah itu, untuk menampilkannya itu nanti pada saat, kalau misalnya file yang kalian downloadnya itu dari tanah air, itu pasti akan keluar create pyramids ini. Itu nggak apa-apa, dibiarin aja, klik yes aja. Terus juga ini announce special reference-nya juga di okein aja. Lalu nanti kalau misalnya udah kalian okein, nanti kalian akan lihat si dem-nya itu sendiri, si petakannya itu, si petak-petakan kecil tadi yang udah kalian download. Jadi kalau misalnya untuk nanti munculin data-data shapefile atau data-data yang lain, itu prosesnya sama, tapi mungkin untuk shapefile biasanya nggak akan keluar create pyramids, atau kalau misalnya kalian belum punya projection-nya, nanti nggak akan keluar juga announce special reference-nya. Lalu setelah itu langsung kita coba buat membuat si konturnya ini sendiri. Oke, karena tadi yang kalian download, kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya itu tuh masih dalam TIFF atau dalam si TIFF ini adalah si mozaik sebenarnya. Nah, untuk analisisnya itu sendiri di ArcGIS itu, dia maunya dalam bentuk raster. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengubah dari mozaik itu atau TIFF itu menjadi data raster. Caranya tinggal dari toolbox-nya kalian pilih data management tools, lalu raster, tinggal masuk ke mosaic to new raster. Tinggal masukin tadi di inputnya nanti kalian masukin si file demnes-nya ini sendiri. Nanti untuk output location-nya itu, nah pastiin kalian nge-save datanya di folder yang tadi udah kalian konekin di awal. Jadi semua datanya kesimpan di tempat yang sama.
Nah, ini misalnya saya pencet ini, diklik sekali aja, nggak usah 2 kali, terus langsung pencet add. Setelah itu baru nanti kalian kasih namanya, ini namanya sebenarnya terserah, tapi jangan sampai ada spasi. Dan kalau misalnya kamu memberikan jeda per kata, mungkin bisa pakai underscore. Pokoknya jangan sampai pakai spasi. Terus untuk pixel type-nya itu 32 bit sign, lalu mosaic operatornya Mean, lalu mosaic color mode-nya itu pakai match aja. Oke. Terus setelah kalian pencet OK, nanti akan keluar dialog loading-nya. Setelah loading-nya nanti 100, nanti akan langsung keluar si DEM raster yang baru. Jadi nanti kalian akan lihat kalau misalnya nanti ada satu layer tambahan dengan nama yang tadi udah kalian bikin. Misalnya di sini saya bikinnya DEM raster. Nah, ini langsung kelihatan nih bentuknya. Sebenarnya nanti kalau misalnya kasat mata sama aja, tapi kalau misalnya nanti kalian lihat di value-nya itu bisa kelihatan kalau misalnya si DEM raster ini dia angkanya bulat-bulat. Tapi kalau misalnya si TIFF ini masih berkoma-komaan gitu. Perbedaannya sih yang paling kelihatan di situ nanti akan memudahkan si ArcGIS-nya ini buat bikin kontur dari data yang udah ada. Nah, setelah itu habis itu kita harus defining projection system. Projection system ini sebenarnya biar semuanya selaras, biar nanti pada saat kalian mau nge-layout, kalian bisa tahu itu di bujur lintang mana sih, itu di belahan dunia mana atau gimana, koordinatnya berapa. Nah, itu fungsinya kalian bikin defining projection system. Nah, projection system ini bisa kalian, banyak pilihannya, yang biasa dipakai itu antara CGS WGS 1984 ini, atau satu lagi itu UTM yang sering dipakai. Mungkin nanti pas praktek akan saya langsung praktekkan aja gimana caranya kalian bisa milih antara dua tadi itu. Lalu misalnya kalau misalnya udah dimasukin output coordinate sistemnya, tinggal diklik OK. Ini yang bisa dilihat tadi, si output raster dataset itu langsung ke save ke default GDB tadi yang di awal saya sudah jelaskan. Nah, kalau misalnya ini tuh sebaiknya nggak usah diganti-ganti, karena kadang-kadang seringnya kalau misalnya kalian ganti-ganti pada saat udah di-define di mana defaultnya, nanti datanya itu kadang-kadang nggak mau keproses. Jadi makanya saya bilang dari awal kan tentuin mau nge-save di mana. Saya ini udah, terus pencet OK. Kalau udah OK nanti akan keluar tuh dia nggak akan ada sesuatu yang beda, cuman nanti akan kebikin satu layer lagi si DEM raster project rasternya sendiri ini. Itu nanti nggak akan terlalu kelihatan, nanti akan kelihatan nanti pas kita praktek mungkin. Oke, nanti setelah di raster barulah kalian bikin konturnya. Untuk konturnya ini sendiri tinggal kalian pilih Arthur Box, Spatial Analysis Tools, Surface, lalu bikin konturnya. Nah, nanti input raster yang tadi udah kalian project, lalu ada counter interval. Nah, untuk menentuin counter interval ini tergantung tadi. Kalau misalnya kalian lihat di, coba saya back ya. Kalau misalnya kalian lihat tadi di values-nya ini, nih, values-nya cuma dari 4 sampai 32. Berarti di sini itu tuh udah masuk ke dalam elevasinya. Jadi cuma dari minus 4 mdpl sampai 32 mdpl. Nah, kalau misalnya datanya begini, intervalnya itu nanti akan nyesuaiin. Kalau misalnya cuma sampai 32, mungkin kalian mau bikin intervalnya cuma di 5 atau di 10 lebih sedikit, atau di 2 atau di 3. Nah, jadi counter interval ini akan ngikutin gimana data kalian. Tapi kalian harus ngitung, maksudnya gimana data kalian nanti harus nyesuaiin ke counter intervalnya gimana. Terus untuk base contournya itu bikin aja 0, karena kita nggak akan, kalau misalnya dia minus, kan tadi ada data yang minus, kalau misalnya dia minus berarti dia ada di bawah permukaan air. Sementara kita cuma mau analisis untuk permukaan yang air, di atas permukaan air. Jadi base contournya itu 0. Nanti dia akan menghapus semua yang kurang dari 0. Oke, setelah itu tinggal pencet OK. Kalau udah pencet OK, nanti akan keluar nih kontur seperti ini. Jadi nanti per garis-garis kecil-kecil ini dia akan mewakili satu ketinggian sendiri-sendiri.
nanti akan lihat lagi di prakteknya aja, nanti kita lebih dalam soal ini. Terus ini untuk add point. Kalau misalnya kalian mau ngeplot suatu poin yang kalian udah tahu, misalnya kalian mau ngeplot, anggaplah mau ngeplot di mana sih FTUI di map kalian. Kalian tinggal cari tuh misalnya dari Google dari mana longitude sama latitude si FTUI-nya ini sendiri. Ntar tinggal pencet yang X-nya ini. Nah, nanti masukin ya longitude-nya berapa, latitude-nya berapa. Dan jangan lupa ini kan dia tulis degree decimal minutes. Berarti nanti si koordinat tadi yang misalnya masih derajat menit, nanti bisa akan ubah ke bentuk desimal semua. Selanjutnya itu nanti setelah bisa bikin kontur, yang terakhir adalah bikin map layout-nya atau bikin sesuai dengan, ya ini tergantung kebutuhan kalian sendiri. Biasanya UI juga punya layout standar sendiri ya, gimana harusnya. Kalau misalnya, tapi saya coba nanti saya ajar gimana caranya bikinnya. Nanti kalian bisa bikin sesuai yang kalian mau atau mau diubah-ubah pun standarnya kan tetap bisa bikin. Oke, habis ini kita mau langsung ke praktek ArcGIS-nya. Sebelum kita mulai prakteknya, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari PPT yang udah saya berikan? Baik, akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi untuk yang ingin bertanya, cukup ketikkan 1 atau langsung on mic kepada Kareisha. Baik, sudah ada satu pertanyaan. Kira-kira dari kakak sendiri mau langsung dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu ya, Kak? Boleh langsung aja kayaknya. Kepada Kintan dipersilakan. Selamat siang, Kak. Kenalkan, saya Kintan dari Lingkungan 20. Kak, saya mau tanya, kan saya dapat itu ya aplikasi dari UI. Nah, itu layoutnya agak beda, Kak. Itu gimana ya, Kak? Apa memang beda aplikasi atau cuma beda versi aja ya, Kak? Apa harus download lagi yang art map-nya? Yang kamu download itu QGIS atau ArcGIS? ArcGIS Pro, Pak, Kak. ArcGIS Pro. Tapi tampilan saya belum pernah buka ArcGIS bedanya gimana sih. Tapi tampilannya sama nggak sama yang tadi? Maksudnya toolbar-nya ada di atas atau gimana? Itu sama. Eh lumayan agak beda sih, Kak. Ini kayak bentuknya kayak Microsoft gitu loh, Kak. Lebih kayak tampilan Microsoft gitu. Mungkin kayaknya saya saranin download yang ArcGIS biasa aja, soalnya nanti di perkuliahan juga pakainya ArcGIS biasa. Nanti mungkin nanti bisa dilihat juga tampilan ArcGIS itu sebenarnya bisa diganti-ganti juga sesuai nanti kebutuhannya gimana. Nanti saya akan coba jelasin bagian situ. Ada lagi? Baik, jika ada pertanyaan, silakan ketikkan angka 1 pada kolom komentar atau langsung on mic. Dipersilakan kepada partisipan untuk bertanya. Diingatkan kembali, jika ada yang ingin bertanya, silakan ketikkan angka 1 pada kolom komentar atau langsung on mic kepada Kareisha. Oke, kayaknya nggak ada lagi deh. Mungkin kita ke praktek aja dulu ya. Biasanya nanti muncul Baik, Kak, boleh, Kak. pertanyaannya di praktek nih. Oke, Silakan, bentar saya share screen ulang ya. Langsung aja buka di ArcMap-nya yang bentukannya seperti ini. Bentar ya, ini agak memang salah satu masalah di ArcMap atau ArcGIS ini memang programnya berat. Jadi kadang-kadang tergantung laptop masing-masing itu kadang-kadang loadingnya cepat, kadang-kadang loadingnya lama, kadang-kadang udah nunggu lama terus error. Jadi saran saya sih emang sabar-sabar aja kalau soal ini.
Soal loading-loadingannya itu tergantung laptop kan, kembali ke laptop kalian masing-masing. Oke, ini tadi tampilan yang pertama. Harusnya itu kalau misalkan baru pertama kali buka tampilannya seperti ini. Nggak ada yang existing map-nya ini belum ada. Cuman ada new maps sampai bawah-bawahnya. Nah, terus ini kan ada udah blank map nih, udah kepilih, dibiarin aja. Terus nanti ini yang saya bilang, default geodatabase-nya. Misalnya kalian mau ganti, tinggal dipencet tadi yang sebelah sininya, lalu kalian back dulu ke di mana kalian mau nge-save. Misalnya saya mau nge-save di sini, ArcGIS pelatihan. Saya buka dulu. Terus nanti kayak saya kasih nama, misalnya pelatihan ArcGIS. Nah, pokoknya untuk sebenarnya si program ArcGIS ini tuh sangat rentan sama spasi. Jadi kalau bisa kalian jangan pakai spasi untuk nge-save data-data yang kalian pakai buat ArcGIS-nya itu sendiri. Saya add. Oh ya, sorry. Kasih namanya itu di sini dulu. Nanti baru dipencet. Kan ArcGIS. Jadi nanti dipilih new file geodatabase-nya, nanti keluar. Setelah itu baru nanti dia akan nge-generate yang baru. Baru kalian pilih. Setelah itu langsung, kalau udah kepilih langsung aja di OK-in. Ntar ini gimana caranya biar oke. Nah, ini tuh nggak semuanya dari kalian bakal pertama kali muncul langsung begini. Dia biasanya bakal beda-beda sendiri. Anggap aja misalnya ini nggak ada, terus ini juga nggak ada. Yang paling bingungnya kalau misalnya nggak ada yang muncul satupun apapun gitu. Untuk munculinnya kalian tinggal pencet si toolsnya ini. Jadi ini adalah center dari tools yang akan nanti kalian pakai. Misalnya si katalognya tinggal dimunculin, dipencet, atau kamu search-nya, atau mau toolbox-nya, itu bisa diatur. Nah, terus juga si ini tuh sebenarnya bisa di-drag, kalian mau taruh kemana, suka-suka kalian aja, gimana settingan peletakannya. Biasanya nanti itu pas pertama buka, pada beda-beda. Jadi nanti kalian bisa ngatur sendiri tampilannya mau seperti apa. Terus tadi coba mungkin ada yang bisa tadi yang udah dengerin saya, setelah kita tahu tempat-tempatnya, apalagi nih yang harus dilakuin. Yang pertama kali settingan awal ArcGIS itu harus ngapain? Mungkin ada teman-teman langsung on mic aja. Halo. Mungkin bisa tolong Ruby dipilih salah satu pesertanya. Boleh Kak, mungkin dari angkatan 2019 ke karena 2020. Atau nggak aku pilih anak iptek deh Kak, boleh? Boleh, terserah. Mungkin Kajuan mungkin kali ya. Boleh Kak. Tadi kalau nggak salah, kalau misalkan pertama itu kita harus atur default dulu ya Kak? Iya, apanya tuh defaultnya yang mana tuh? Nah itu tadi ya. Kalau yang kemarin tadi anunya kita enable dulu ininya, matiin supaya bisa kita lihat proses loadingnya nanti. Terus kalau misal tergantung datanya juga ya Kak, kita mau ngolah data apa, nanti kita sesuaikan dengan data yang mau kita olah. Benar. Jadi yang pertama itu, terima kasih Juan dan jawabannya. Terus yang pertama itu harus kalian setting geoprocessing-nya dulu. Kalau misalnya geoprocessing-nya itu di geoprocessing option. Terus ini kalau misalnya kalian baru pertama kali download, itu nanti default-nya itu dia akan enable biasanya. Jadi kalian harus enable-nya dihapus dulu, atau enggak nanti dialog box loading-nya itu nggak akan keluar. Setelah itu baru customize tadi yang udah Juan bilang juga, toolbars-nya sesuai dengan kebutuhan kalian apa. Ini bisa dilihat toolbar yang biasanya saya pakai, udah saya on-in semua. Jadi nggak perlu semuanya kalian on-in, cuman yang kalian butuh aja biar nggak penuh banget juga toolbar-nya.
Nah, setelah itu baru kita mulai untuk nampilin datanya. Oke, tadi anggap aja misalnya kalian semua udah download si DEM-nya ini. Saya udah download nih DEM-nya. Kalau anggap aja tadi belum ada ya si dokumen si ArcGIS pelatihannya masih belum kebaca di ArcGIS-nya. Nah, yang harus dilakukan itu adalah kalian connect to folder di sini tadi, terus kalian pilih directory yang tadi udah kalian bikin. Saya ini tinggal ArcGIS pelatihan, cukup diklik sekali aja, terus nanti di OK-in. Nah, kalau udah gitu nanti langsung keluar nih di sini di folder connection-nya langsung keluar nih si folder yang tadi udah kalian pilih. Kalau udah kalian pilih, ntar kalau udah keluar gini, kalian udah tinggal buka aja. Nah, kalau dibuka ntar pilih nih, kalian mau masukin data apa. Misalnya saya mau masukin data DEM-nya tadi. Saya kan tadi datanya yang kecil-kecil ya, yang petak-petak yang saya contohin. Sekarang saya coba contohin kalau misalnya DEM-nya udah satu Indonesia misalnya. Oke, bentar. Memang loading. Nah, kan kelihatan nih satu Indonesia gimana DEM-nya. Bisa kalian zoom juga. Ini dia nanti akan kasih tahu data-data permukaannya. Ini juga value-nya dari minus sampai 5.000. Berarti ketinggian paling tinggi itu ada di 5.049 gitu. Nah, tapi ini tuh datanya masih terlalu besar kalau misalnya kalian mau bikin suatu analisis sebesar Indonesia yang ada laptop kalian mati pas mau loadingnya. Nah, sekarang coba nih kita cari kita cari satu kota deh. Coba dari kalian mungkin ada yang mau minta kita bikin kota apa, kita bikin kontur dari kota apa. Halo, siapa aja, terserah mau bikin kota di mana, kita bikin kotanya. Mungkin Bali, Kak, boleh. Silahkan. Pilih satu kota. Siapa tadi namanya? Oh, Bali. Oh, saya kira tadi kamu bilangnya Mbak Alika. Mbak Alika siapa? Oke. Nah, kan kita sekarang misalnya saya nggak tahu Bali itu di mana. Kayak, ya udah saya nggak bisa geografi aja, saya nggak tahu Bali itu di mana. Jadi untuk cara tahunya, misalnya saya cari dulu nih koordinat Bali itu di mana koordinatnya. Cara mudahnya itu nanti kalian tinggal buka di Google Maps. Misalnya saya coba buka di Google Maps ya. Aja langsung kita buka Google Maps. Buka Google Maps, terus kita cari misalnya Bali. Oke, dapat nih tengah-tengahnya Bali. Di Google Maps ini kan bisa klik kanan, terus nih langsung kelihatan koordinatnya si Balinya ini. Kalau misalnya, bentar. Oke. Nah, kan bisa kelihatan nih koordinatnya berapa. Koordinat ini tinggal kalian nanti copy-in ke ArcGIS-nya. Coba saya sebelah-sebelahin ya. Dengan cara di add point tadi. Kenapa nggak mau naik sih? Oke. Dengan cara di add point tadi di point XY-nya ini. Tinggal pencet XY-nya. Terus nanti buat longitude itu berarti Nah, longitude itu yang 115-nya ini ya. Si 115-nya itu longitude-nya tinggal di copy terus paste. Terus si minus 8 ini adalah si latitude-nya. Nah, setelah itu tinggal dipencet nih add point-nya. Nah, langsung kelihatan, langsung keluar tuh sendiri. Bali itu ternyata di sini. Pas kita udah tahu misalnya nih Bali itu mau di sini. Apakah ini pada saat kalian tahu misalnya daerahnya di sini,
Saya mau Bali, tapi saya nggak mau semua satu pulau ini. Saya cuma mau misalnya sepetakan ini aja. Nah, caranya itu yang pertama adalah buka dulu katalognya, terus nanti kalian buka ininya, file yang tadi udah kalian connect. Saya di sini, klik kanan aja, new, lalu shapefile. Nah, shapefile ini misalnya saya mau bikin boundary dari yang mau saya lihat. Terus bentukannya saya mau poligon karena mau petak di tengah-tengah pulau ini. Terus ada yang namanya coordinate system yang tadi saya bilang. Coordinate system ini tergantung sebenarnya kalian di bagian mana di Indonesia. Biasanya itu untuk coordinate system kita pakai di projected, lalu ke UTM, lalu ke WGS 1984, lalu ke Southern Hemisphere karena kita yang bagian bawah. Nah, lalu ada zone-nya nih. Jadi zone ini tergantung kalian pilih daerah yang mana. Untuk tahu zone yang kalian pakai itu zone yang mana, itu tinggal cara mudah tinggal cari aja sih pembagian UTM Indonesia. Kalau misalnya udah lihat nih, udah langsung kelihatan banyak emang banyak referensinya. Kita lihat kira-kira Bali itu di UTM berapa. Nah, di sini dilihat kalau misalnya nih, Bali kan berarti ini ya, si hijau ini. Bali itu di UTM 50S. Berarti udah deh, kalau udah tahu gitu, tinggal pilih di sini 50S. Yang mana? Oke. Tinggal di okein, terus nanti tinggal oke lagi. Nah, pada saat udah di okein kan belum ada nih daerahnya. Harus bikin lagi nih daerahnya kira-kira mau sebesar apa. Cara kalian ngeplot daerahnya adalah di boundary ini kalian klik kanan, lalu nanti ke edit features, lalu start editing. Oke, tunggu loadingnya selesai. Nah, ini akan selalu keluar begini, di continue aja. Nah, setelah itu langsung akan muncul nih toolbar editornya. Si toolbar editornya, jadi kalau misalnya kalian mau edit apa-apa aja yang kalian berubah, itu nanti kalian pakai di toolbar ini. Untuk bikin di awal, itu kalian harus bikin create features-nya. Atau nih, yang lambangnya ini, pencet create features-nya, lalu kalian mencet boundary-nya. Kalau misalnya kalian punya banyak layers yang shapefile, nanti akan ke list tuh di sini, semua layer-layernya. Nanti kalau karena ini cuma satu, tinggal dipencet aja boundary-nya. Nah, nanti langsung keluar nih construction tools-nya yang di bawah. Nah, bisa dilihat banyak kan pilihannya. Tergantung kalian maunya bikin apa, mau bikin polygon, atau mau bikin rectangle, atau circle, atau gimana. Untuk kali ini saya coba contohin yang rectangle aja, yang paling simpel. Oke, misalnya udah pencet rectangle, nah langsung kursornya nanti berbeda sendiri, langsung bikin petak gini. Kalau misalnya kayak mau bikin manual, petak, bisa aja, tapi kan ini nggak lurus ya, masih miring gitu, nggak rapi. Kalau misalnya kalian mau bikin yang tadi di Ctrl Z aja, kalau misalnya mau ngulang, kalau misalnya kalian mau bikin yang rapi, tinggal sebelum pas kalian mau ngeplot, kalian klik kanan, terus langsung ke horizontal. Nah, kalau udah horizontal hidup, nanti itu dia otomatis langsung lurus tuh, langsung ke petak seharusnya. Atau cara yang lain juga bisa. Dan pada saat ini kalian klik kanan, terus pakai absolute XY. Absolute XY ini nanti dia akan minta longitude dan latitude dari daerah yang kalian mau. Misalkan udah punya nih titik-titik mana aja yang mau kalian plot ke dalam daerahnya, atau batasan-batasan daerahnya. Nanti tinggal dimasukin nih di absolute XY-nya, longitude sama latitude-nya berapa. Jadi tergantung ya, kalian mau pakainya buat apa. Kalau misalnya udah gini, horizontal udah hidup, berarti langsung aja kita langsung kita bikin aja. Saya mau bikin segini. Saran saya nggak usah gede-gede, karena biasanya kalau udah segini aja tuh dia udah susah buat generate-nya. Lalu kalau misalkan sudah yakin dengan bentuknya, buka toolbar editor, lalu stop editing. Stop editing nanti kan ditanya, do you want to save your edits? Langsung mencet yes aja. Nah,
Kalau udah pencet gini, berarti dia udah kebikin nih semacam mask yang mau kita bikin daerahnya. Setelah itu kita bisa pakai feature untuk kita mau motong dari yang sebanyak ini sebesar satu Indonesia, kita mau cuman sekecil ini, sekecil daerah yang udah kita bikin. Caranya itu biasanya saya pakai yang search, terus langsung bikin extract by mask. Nah, extract by mask kelihatan nih, dia tuh untuk nge-extract the cells of raster. Jadi kan yang mau kita ekstrak si rasternya dengan menggunakan si bentuk poligon ini, atau juga bisa pakai clip. Bedanya extract sama extract by mask sama clip ini adalah si extract nih, kalau misalnya kita buka, nah dia akan minta input raster, terus feature mask datanya ini buat raster yang memotong raster. Tapi kalau misalnya kalian mau motong raster pakai save file, itu pakai clip aja, pakai clip bisa, atau langsung mau pakai clip ini bisa kalian langsung masukin itunya, koordinatnya. Jadi XY maksimumnya. Untuk yang sekarang saya pakai extract by mask saja karena saya udah bikin masknya. Inputnya itu ada raster yang mau dipotong. Memang agak lama karena kita tadi mau potong dari satu Indonesia. Oke, untuk inputnya berarti si boundary-nya yang tadi udah dibikin. Nah, ini tuh tadi si output saya kan langsung ke save di file GDB yang tadi udah saya bikin, langsung kebikin ya ekstraknya. Dan kalaupun misalnya kalian mau ganti namanya, itu ganti namanya di sini aja nih. Nah, sampai sini aja. Misalnya mau ganti dem raster namanya. Oke. Nah, ini kelihatan loadingnya. Loadingnya udah jadi, di close aja. Kan ini belum kelihatan ya, mana ininya. Jadi, kalian tinggal tarik aja nih si layer dem rasternya ke atas. Nah, baru kelihatan tuh petakannya. Atau karena ini si besarnya si Indonesia masih hidup, jadi masih nggak kelihatan. Itu kalian bisa hidup matiin layernya di sini. Jadi bisa kelihatan mana yang mau kalian lihat, mana yang mau kalian matiin. Sekarang kita matiin aja ya yang satu Indonesianya, karena kita udah punya yang kita mau. Oke. Kalau kita udah punya yang kita mau, sekarang misalnya kita mau bikin konturnya. Sebelum kita bikin kontur, tadi harus di project dulu. Cara nge-projectnya tinggal, kalau misalnya step by step-nya mungkin kalian bisa lihat di modulnya, kan udah dikasih modul ya. Tinggal itu bisa lihat di situ step by step-nya, buka Ultra Box yang mana. Tapi kalau misalnya saya biasanya langsung aja saya pilih project, terus tinggal ketik project, langsung keluar apa-apa aja, tinggal saya projectin di sini. Nanti ada feature class-nya, kita pilih boundary. Koordinat sistemnya udah ada. Ini kan tinggal kalian pilih. Nah, kan tadi ribet ya kalau misalnya setiap kita mau nge-project, kita harus buka satu-satu kayak gini. Caranya adalah pada saat kalian udah tahu satu koordinat sistem yang kalian mau, itu tinggal misalnya 50, klik kanan, add to favorites. Nah, setelah kalian add to favorites, itu langsung bisa kalian bisa langsung aksesnya di menu pertama, langsung kelihatan nih 50, tinggal di OK-in. Nah, kalau udah gini, namanya, oh sorry, ini harusnya, kenapa ini? Oke, ini, ini bisa langsung kalian projectin, tadi udah langsung itu, terus ini udah 50, dan udah langsung 50, udah di OK-in, tinggal OK aja. Oke, udah keluar nih semuanya yang kalian butuhin. Si boundary-nya udah di project, si rasternya juga udah. Tunggu sih. Kalau misalnya kalian bingung nih, tadi udah di project atau belum ya, gitu kan. Terus tinggal di sini tinggal klik kanan, terus properties. Nah, kalian bisa lihat di source-nya. Di source ini kan bisa lihat nanti projection-nya itu kemana. Misalnya ini projection-nya masih ke CGS WGS 1984. Tapi ini nggak apa-apa, karena dia raster. Kalau misalnya dia nanti udah di shapefile, baru kalian harus ke UTM-in.
Oke, next. Kalau ada yang mau ditanyain langsung ngomong aja ya, langsung on mic aja. Karena ini saya coba lanjut terus sampai akhir, nanti pas di akhir baru saya tanyain lagi. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah ada yang bingung, lebih baik langsung tanya aja. Terus setelah itu kita mau bikin konturnya. Tinggal diketik kontur. Atau tadi pakai spatial analysis dari toolbox-nya kita buka, bisa juga dari spatial analysis tools, terus kita ke surface, terus ke kontur. Sama aja nanti keluarnya, sama-sama aja. Kalian bisa lihat juga di sini ada direktorinya. Di input rasternya tinggal pilih nih dem raster yang tadi udah kita potong, terus output feature class-nya langsung kebikin, saran saya nggak usah diganti contour intervalnya sekarang. Nah, sekarang kita punya data 280 sampai 22.703. Kalau misalnya kita bikin ini intervalnya 10, ini bakal kebanyakan dan bakal sangat-sangat garisnya bakal mepet-mepet. Jadi, tergantung dari data yang kalian punya. Misalnya ini saya mau bikin intervalnya 200 aja. Karena kayaknya kalau 100 masih agak kebanyakan buat saya. Base konturnya 0, langsung biarin aja. Sisanya udah, nggak usah diganti. Langsung aja di okein. Oh, kayaknya udah close. Nih, langsung kita bisa ngelihat si konturnya. Oh iya, kalau misalnya kalian mau ngilangin si data, si tadi ini yang kalian, kan tadi munculin pakai XY nih. Kalau misalnya kalian mau ngilanginnya, tinggal pastiin kalian pilih kursor yang select element, pencet, terus pencet delete aja langsung. Dia langsung ke hapus, dan itu nggak apa-apa, itu nggak ngaruh ke apa-apa. Nah, terus ini kan bingung ya, ini yang mana yang tinggi, ini ketinggian garis ini berapa, gimana cara munculinnya. Nah, cara munculin si ketinggian garis-garis ini adalah dengan cara ini diklik kanan, terus kita ke properties, lalu ke labels. Nih, labels feature in this class-nya di checklist. Terus untuk label fit-nya pilih untuk kontur. Karena kan yang merepresentasikan nilai konturnya si konturnya ini. Misalnya saya mau, kita gedein dikit deh, hurufnya, fontnya, terus tinggal di-apply. Nah, langsung kelihatan. Garis ini berapa, garis itu berapa, garis semuanya berapa. Atau bisa juga kalau kalian nggak mau nih, saya nggak mau ngeliat semuanya, Kak. Saya mau cuma ngeliat satu-satu. Tadi di okein aja, di exit. Terus kalian pilih si identify ini, si yang I warna biru ini. Terus tinggal kalian klik nih, di mana kalian mau tahu. Ini saya misalnya mau tahu ini berapa sih tingginya. Nah, langsung kelihatan. Ternyata tingginya itu di 1.800. Gitu caranya, kalau mau tahu satu-satu aja. Nah, sekarang misalnya saya mau matiin aja nih si boundary-nya, biar kelihatan dem-nya. Kan bisa dilihat nih, si garis ini tuh dia ngikutin gradasi dari si dem rasternya. Karena memang dia, si dem rasternya ini sebagai dasarnya, dia bikin kontur garis-garis konturnya. Nah, karena tadi intervalnya 200, jadi jarang-jarang. Coba deh, kalau misalnya kita ganti, misalnya kita mau bikin satu lagi nih. Kita bikin intervalnya sekarang, sorry. Kita bikin intervalnya sekarang, masih inputnya sama, masih dem raster lagi, biar aja namanya, dia udah langsung ke generate, dia nggak akan mungkin bikin nama yang sama. Sekarang kita bikin intervalnya 50. Berarti logikanya kalau misalnya kita pakai interval 50, garisnya semakin banyak dan semakin detail. Kalau misalnya saya langsung okein. Oke. Nah, kan bisa kelihatan ya bedanya antara yang 200 sama yang 50. Ya, 50 lebih padat daripada yang 200. Tapi sebenarnya sama aja. Garis-garis yang ada di 200 tetap ada di 50. Lalu kalau misalnya nih kita contoh aja, misalnya saya mau plot yang ini. Oke, udah kelar nih, saya mau udah selesai. Saya mau ngeplot ini di map. Sekarang saya mau ngeprint mapnya. Sekarang ini nama view-nya adalah data view, atau ini yang di sebelah. Ya, kan ada dua nih di sini. Itu pilihannya di data view ini.
untuk bikin map-nya, kalian pindah dulu ke layout view. Setelah pindah ke layout view, biasanya langsung nih manual. Dia langsung ngeliatin kertasnya langsung gimana. Kan biasanya kalau map itu landscape ya. Untuk gantinya tinggal klik kanan di sini. Terus bentar, patch and print setup-nya. Pencet, lalu misalnya saya mau landscape, terus saya mau A3. Apakah ada A3 di sini? Oke. Langsung A3. Tinggal di-okein aja. Oke, dia langsung nanti nyesuaiin sendiri nih. Ini udah print size buat A3. Oke, next. Ini tuh dia buat si data kita, dia akan bikin satu ibaratnya window sendiri. Windows ini bisa kalian gedein atau kalian kecilin, terserah kalian. Saya mau bikin gini. Terus ini kan kecilan. Kalian mau bikin skalanya, bisa kalian atur langsung di sini. Misalnya saya mau skalanya diperbesar lagi ya. Kalau diperbesar berarti angkanya dikecilin. Masih terlalu besar. Terlalu besar justru. Oke, bentar. Kita bikin aja misalnya 50, 70 kali ya. 70.000. Oke. Nah, ini kan lebih full daripada yang tadi. Ini bisa kalian ubah, bisa kalian double, kalau misalnya kalian mau geser-geser dia, di double klik dulu. Setelah di double klik nanti keluar nih tanda, kalau misalnya tandanya kalian udah bisa geser-geser itu si garis-garisnya ada garis-garis seperti ini, itu kalian bisa udah langsung geser-geser di sini. Geser ininya. Atau cara mudahnya biar dia pas di center, tinggal di klik kanan di ininya, di layernya, terus zoom to layer. Nah, dia langsung nge-zoom tuh ke layernya yang kalian mau. Langsung di tengah-tengahnya, dan dia jadi lebih rapi aja. Oke, setelah itu misalnya mau munculin si garis-garis lintang bujurnya yang biasanya ada di peta-peta kan, ada garis-garis ngejar bujurnya. Jadi tinggal diklik kanan di sini, terus kita ke properties, lalu pilih ke grid. Ini udah langsung ke grid. Terus klik new grid, pilihnya graticool. Lalu nih biasanya dia langsung bakal bikinin interval yang kira-kira cocok buat map kalian. Atau misalnya kalau misalnya kalian mau, kalian bisa ganti-ganti sendiri berapa degree, berapa menit, berapa second-nya. Ini tinggal di next-in aja. Ini juga tinggal di next-in aja. Lanjut aja terus. Oke, saya udah apply. Nah, langsung kelihatan tuh petak-petakannya. Misalnya nih, ini kan jadi terlalu kecil ya. Misalnya mau bikin jaraknya jadi lebih besar, jadi nggak terlalu banyak kotak-kotakan. Bikin tinggal new grid lagi, biar namanya nanti bisa kalian ganti-ganti, terserah. Misalnya kayak bikin grid 1, kita namain. Terus sekarang saya nggak mau 30 nih, kayaknya kegedean. Mungkin kita bikin per 1 menit aja kali ya. 1 menit, terus ini di-nolin aja. 0, next. Terus kita matiin dulu nih yang graticool. Kita cuma mau yang grid, terus di apply. Oke, sekarang udah kelihatan kan kalau misalnya si ini itu lebih besar. Terus sekarang problem berikutnya, ini tulisannya kecil-kecil, terlalu kecil, misalkan mau ganti, tinggal pastiin kalian pilih grid yang kalian mau, terus ke style. Sorry, bukan ke style, ke properties. Nah, di properties itu kalian bisa ganti fontnya mau berapa size-nya. Saya mau bikin 12. Terus saya cuma mau ada di bawah sama, berarti di atas saya nggak mau. Di kiri saya juga nggak mau, cuma mau di bawah sama di kanan. Tinggal apply. Oke. Terus nanti tinggal di apply lagi di sini. Nah, langsung kelihatan lebih besar ya si tulisan-tulisannya ini. Jadi itu tergantung kebutuhan kalian gimana. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa tutup dulu yang ini. Terus sekarang gimana caranya munculin legend-nya? Sekarang kan tapi data kita cuma ada satu, cuma garis kontur. Kita nggak tahu nih konturnya ini tingginya berapa, ini tingginya berapa. Nah, jadi pertama buat nampilin perbedaan konturnya dari setiap si kontur ini, kalian bisa klik kanan di file yang kalian mau, klik kanan, terus properties.
Oke, terus ke simbologi. Simbologinya kalian pilih kategoris, terus value field-nya ini kalian ganti ke kalian mau membedakan warnanya atas data apa. Kan ini kontur, jadi saya mau bedain ini di kontur, terus nanti tinggal add all values. Nah, kan kelihatannya langsung dia pilih dari tinggi ke besar, dibedain warnanya. Kalian bisa ganti juga mau warnanya gimana, mau dari gradasi gimana, bisa kalian atur sendiri. Terus tinggal klik apply. Kalau misalnya udah klik apply, di-okein aja. Nah, kan bisa kelihatan nih, beda-beda warnanya. Tapi kan pada saat kalian ngeprint, kalian nggak tahu, ini warna ini apa ya, berapa ya tingginya. Kan kalian bisa ngeliat, oh, ini merah berarti tinggi nih, si biru berarti rendah. Cara buat munculin warna, cara buat munculin legendnya yang biasa ada di samping peta itu tinggal insert, lalu kalian pilih legend. Nah, dia langsung ngebaca nih, ada data apa aja sih yang sekarang hidup di dalam map kalian. Ada kontur Damras 2 sama ada Damraster. Ini bisa kalian munculin dua-duanya. Bisa juga misalnya saya cuma mau munculin yang kontur, saya nggak mau Damraster ada. Tinggal digeser ke sebelah sana, jadi tinggal Damras 2 aja. Terus next. Ini terserah sih kalau mau diganti-ganti, ini cuman font size-nya atau apa tulisan-tulisannya bisa kalian ganti fontnya gimana. Terus ini bordernya, misalnya saya mau ada border, kita kasih bordernya 10, backgroundnya misalnya saya mau warna biru, terus ada drop shadows-nya warna ini, terserah, itu lebih ke preference kalian masing-masing. Ini dibiarin aja, biarin aja. Nah, terus dia langsung bikin nih si legend-nya, gedean, bisa kita kesiin aja. Oke. Nah, kalian sekarang udah bisa ngebaca, kan datanya sekarang udah kebaca nih. Tapi kan biasanya kita butuh juga berarti si judulnya. Cara masukin judulnya tinggal insert, title, terus kita masukin nih. Misalnya peta kontur Bali. Terus, oke. Nah, ini kan masih kayaknya terlalu kecil deh. Untuk ngebesarin fontnya, tinggal klik kanan di sini. Kita balik ke properties. Terus kita ke change symbol. Baru kita ganti size-nya di sini. Jadi jangan ganti size-nya di sini. Karena dia nanti bakal bingung sendiri. Jadi kalian gantinya di change symbol-nya. Terus yang mau ganti jadi 36 font-nya. Terus anggap aja jadi gini. Beli okein. Apply. Oh, oke, dia jadi makin kecil, berarti kurang besar. Oke. Oke, sekarang udah besar ya, tinggal diokein. Bisa kalian geser-geser lagi aja. Saya mau taruh di sini atau taruh di mana. Tergantung kalian maunya gimana. Terus yang biasanya ada di map itu ada skalanya juga. Cara masukin skalanya itu ada dua, ada skala bar, ada scale text. Kalau scale bar itu yang nunjukin kalau segini tuh, kalau misalnya dia sepanjang ini tuh berarti dia sepanjang ini loh hasilnya langsung, dan dia langsung bukan cuman angka doang, ada perbandingannya. Nah, saya mau, bisa kalian pilih, terserah mau yang mana. Misalnya saya maunya yang ini, tinggal saya okein. Oke, saya tarik nih bisa ke atas. Tapi ini dalam mile, saya maunya dalam kilometer misalnya. Tinggal diklik kanan, properties lagi, tinggal diganti nih, division unitnya itu mau ke kilometers. Terus tinggal di apply. Langsung ganti, jadi dia kilometers gitu. Kalau mau ganti size-nya tinggal diganti, atau mau ganti simbolnya, mau digedein lagi, sama caranya kayak tadi. Pokoknya kalau mau ganti-ganti, gantinya di simbol saja. Kalau mau ganti gede fontnya. Lalu kalau udah di-apply, terus kita X. Oke, kan bisa skala ini. Atau juga kalian mau ngasih skala 1 banding berapa misalnya. Kan di sini kita bisa lihat kalau misalnya skalanya itu 1 banding 62,368. Ini ribet ya, kalau misalnya nanti kalian ganti-ganti lagi, dan kalian cuma nulis tulisan biasa, itu kan nanti kalian harus ganti-ganti lagi. Kalau misalnya kalian mau langsung otomatis,
itu berarti tinggal di-insert, terus nanti masukinnya yang scale text. Nah, tinggal pilih nih, saya mau bentukannya yang kayak gini, terus tinggal di-okein, langsung kelihatan deh berapa. Kalau mau ganti satuannya juga tetap sama, di klik kanan, properties, lalu tinggal diganti. Sentimeter, terus misalnya mau sentimeter. Panjangan, saya mau dia munculnya cuma cm, nanti dia munculnya juga cuma cm gini aja. Jadi tergantung kalian maunya apa, atau mau kilometer, terus nanti tulisannya km aja. Jadi bisa dengan mudah kalian sesuaiin, atau separatornya mau diganti jadi .2. Jadi mudah ya. Apply, terus oke, udah nih langsung kelihatan si ininya, si skalanya. Oke, sorry. Jadi bentar ya. Kenapa ya? Oke, dibiarin aja ya ini. Memang kadang-kadang suka error karena emang programnya berat. Terus yang apa lagi ya? Oh, biasanya itu kalau misalnya dari standar-standar petanya kan bisa disuruh kasih ada petak-petaknya. Nah, untuk masukin petak-petak itu tinggal di init line aja kan bikin ini di okein ya. Backgroundnya misalnya nggak usah ada background, terus tinggal di okein. Nah, ini ada, dia langsung ngasih ini ya petak-petakannya, misalkan mau metakin si legendnya tadi belum kepetak, atau kayak mau ngasih si judulnya pakai kotak biar rapi, itu tinggal kan add init line-nya aja. Oke, mungkin, satu lagi. Untuk nambahin yang biasanya ada di peta-peta itu ada mata anginnya. Tinggal tambahin aja north arrow-nya, tinggal pilih mau yang mana. Misal saya mau yang ini aja, yang sering dipakai. Oke, ini tinggal digeser-geser mau taruh di mana. Terserah, tergantung kebutuhan kalian aja. Oke, mungkin untuk peta kontur atau layout sampai segitu aja dari saya. Ada pertanyaan dulu? Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan ketikkan nomor 1 atau angka 1 pada kolom komentar, atau langsung on mic boleh, langsung tanyakan kepada Kak Raisya. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan ketikkan angka 1 atau langsung on mic, langsung tujukan kepada Kak Raisya. Jika tidak ada, mungkin akan dihitung mundur 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pada Evan dipersilakan bertanya. Sepertinya tidak bisa on mic. Silakan Evan, boleh tanyakan lewat kolom komentar saja. Mungkin masih mengetik ya, Kak. Baik, ada pertanyaan satu lagi dari Kak Ricci. Dari Evan mungkin sudah selesai ngetiknya atau masih mengetik? Mungkin Kak Ricci dulu kali ya, Kak. Kepada Kak Ricci dipersilakan, Kak, untuk on mic. Ya, kenalin sebelumnya Ricci, angkatan 2019. Mau nanya ini ke Raisa, buat di di layout itu kan kalau dari bentuk peta yang tahun lalu kita pakai, dari angkatan 2019 pakai, itu ada kotak-kotak gitu ya, Kak. Jadi di layoutnya gitu bikin kotak-kotak.
ada nggak Kak cara bikin kotak-kotaknya itu biar presisi gitu kayak di QGIS? Soalnya kalau di ArcGIS kan dia nggak bisa snap gitu ya, snap ke titiknya. Gimana nggak? Kotak-kotak yang sebelah, yang kalau misalnya di Kopnya draft Kak? UI ada ya kopnya ya. Ya. Kalau kopnya Misalnya, itu, kalau misalnya yang jarak dari tepinya 1 senti gitu-gitu. oke. Saya coba ya, saya juga belum pernah sih, tapi kita coba. Saya coba dulu deh. Bentar, saya share screen lagi. Oke. Ya, mau bikin si garisnya yang itu ya, yang rapih gitu ya. Nanti kita insert, terus misalnya neatline. Harusnya sih neatline. Place inside margin. Gapnya. Ya, harusnya. Oke. Itu bisa kayaknya ngaturnya tinggal di gapnya aja ya. Tadi dengan cara yang tadi saya ulang coba ya. Di insert, terus neatline, terus ini place inside margin, terus kasih gapnya. Misalnya gapnya kayaknya ini milimeter deh. Berarti kalau misalnya mau senti, 1 senti misalnya 100. 100. Jadinya kok nggak muncul? Oke, ya ganti. Oke. Oh, ini dia. Nggak kelihatan di dalam dia ternyata. Berarti ini tadi yang 100 terlalu gede ya. Mungkin saya nggak tahu juga sih kalau misalnya harus itu cara bagi PTS satuannya. Tapi kalau misalnya 10 segini, misalnya itu kan bisa berarti caranya tadi. Kalian tinggal ngatur di berapa PTS-nya ini. Di place inside margin, lalu ditentuin gap-nya berapa. Buat sesuai yang kalian mau. Mungkin gitu dari saya. Untuk lebih detailnya mungkin saya sih biasanya emang manual aja bikinnya pakai neatline. Terus nanti dikira-kira aja sih kalau dari saya. Gitu. Baik, apakah sudah menjawab Kak Dici? Udah. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Ricci. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Evan, mungkin akan saya bacakan. Sebenarnya pertanyaannya bukan tentang teknis ArcGIS, tetapi lebih tentang penggunaan ArcGIS dalam data science. Dan boleh tahu implementasi dalam dunia nyatanya itu bagaimana ya Kak? Apakah ada pernah project mengerjakan hal tersebut? Kira-kira bagaimana Kak? Oh, kalau project penerapan di dunia nyatanya, banyak ini. Misalnya kalau misalnya nanti akan kalian pelajari itu tentunya di PIK. Di PIK, kalau kalian baru pakai ArcGIS itu di PIK 2. Jadi pada saat PIK 2 itu nanti kalian akan dari file dem raster tadi, nanti kalian akan coba bikin bagaimana kan misalnya kalau misalnya dari hidrologi itu air mengalir sesuai dengan ketinggian permukaan nih. Karena kita udah punya pemetaan permukaan di ArcGIS-nya. Nah, nanti dari situ itu bisa dibikin peta sungainya. Jadi dia bisa kira-kira ada aliran air di mana, kira-kira dari karena ada terrain yang seperti itu berapa kayak di mana aja yang bisa kira-kira teraliran air, accumulation-nya berapa. Jadi nanti dari situ kalian bisa bikin gambar sungai sendiri. Kalau misalnya tadi, atau bisa juga yang tadi misalnya kalian download dari Demnas tadi, dari tanah air tadi. Itu kan ada pilihannya buat sungai. Misalnya kalian mau bikin peta bukan di Indonesia.
di suatu tempat yang kalian nggak punya data itunya, tapi kalian punya data rasternya. Karena emang kalau untuk data raster itu setahu saya satu dunia udah ada. Itu kalian bisa nge-generate data itu buat bikin contohnya sungai. Atau contohnya itu yang pernah saya pernah bikin sungai, saya pernah bikin pemetaan untuk cekungan air tanah, lalu untuk tata guna lahan juga pernah. Lalu mungkin kalau dari teman-teman kita di jurusan lain, waktu itu saya pernah bicara sama teman saya, mereka bikin sistem listrik, sistem jaringan listrik pakai ArcGIS juga. Lalu bisa seperti yang tadi saya sebutkan juga, bisa cara bikin pemetaan penyebaran COVID yang biasanya kalian lihat di internet. Nah, itu basisnya semuanya GIS. Dan biasanya memang mereka kebanyakan pakainya si ArcMap-nya ini, karena emang yang bikinnya kan si Esri. Si Esri ini emang yang ibaratnya yang leading source, leading organization-nya buat pemetaan-pemetaan yang ada, gitu. Baik, berarti salah satu pemanfaatannya itu untuk PIK, jaringan listrik, serta pemetaan salah satunya buat COVID ya, Kak? Bisa buat COVID. Banyak sih, tapi yang saya pernah lihat langsung contohnya itu. Baik, untuk Evan, apakah sudah menjawab? Baik, diingatkan kembali untuk mengisi borang asepsi yang ada pada link berikut untuk mendapatkan data dari rekap dari asensi yang akan disimpan. Baik, untuk selanjutnya, apakah masih ada materi, Kak, yang ingin disampaikan? Waktunya masih banyak ya? Masih, Kak, masih. Oh, masih. Apa mau kita bahas tentang hidrologinya yang buat dipakai untuk tipe IK? Boleh, Kak, boleh. Untuk PIK. Oke. Kita coba ya yang buat PIK. Sebentar. Oke, screen-nya udah kelihatan? Sudah, Kak, sudah terlihat. Oke. Nah, misalnya tadi ini kan udah nih, kita kalau mau bikin PIK berarti kita balik lagi ke data view-nya. Oke, balik ke data view. PIK. Kalau di PIK itu yang kita bikin adalah watershed-nya. Watershed itu adalah daerah aliran sungai. Jadi, udah ini belum dapat PIK ya berarti ya? Atau udah? Belum ya? Kalau aku pribadi belum dapat, Kak. Mungkin dari lingkungan sendiri sudah dapat atau dari 2019-nya. Mungkin ya. Jadi namanya ada mungkin di lingkungan, biasanya lingkungan itu nyebutnya DTA, daerah tangkapan air, atau daerah aliran sungai. Jadi itu dia ngeplot gimana daerah, seluas daerah apa nih kira-kira yang airnya itu sampai ke suatu titik itu. Jadi kan air jatuh nih sungai, dari hujan. Terus kan airnya ngalirnya itu pertama ke permukaan dulu, dari permukaan baru dia nanti ngalir akhirnya ke sungai. Dari sungai nanti dia ngalir terus sampai dia nyampe ke laut. Nah, sekarang misalnya bayangin kita punya sungai panjang. Saya tuh cuman mau tahu daerah kira-kira air di daerah sini ini asalnya dari mana aja sih? Dari misalnya misalnya di sungai, misalnya kita ambil UI, kita ambil titiknya anggap aja di Danau Kenanga misalnya. Kira-kira Danau Kenanga itu airnya dari mana aja sih? Gitu kan. Nah, nanti tuh pada saat kayak daerah-daerah yang airnya masuk ke dalam Danau Kenanga itu adalah namanya daerah aliran sungai atau daerah tangkapan airnya si Danau Kenanga itu. Nah, kalau misalnya untuk penerapan ke PIK-nya itu, nah bedanya PIK sama IUT. Kalau PIK itu kalian dikasih data awalnya nih. Kalau misalnya IUT kalian dikasih data awalnya rasternya ini, kalian disuruh download rasternya gimana. Tapi kalau misalnya di PIK, kalian itu bakal dikasih dua atau tiga data, yaitu data kontur sama data kontur batas sama data titik tinggi.
Nah, dari 3 data ini, itulah yang kalian mau coba bikin DEM-nya. Nah, jadi kalau misalnya di PIK, kalian harus bikin DEM dulu, baru kalian boleh bikin kalian boleh bikin itunya semua baru kalian boleh bikin semua analisisnya. Nah, untuk bikin datanya, untuk bikin si DEM-nya ini sebenarnya itu bentar. Untuk PIK sendiri sebenarnya agak sedikit lebih kompleks karena emang kalian ngambilnya dari data manual. Oke, kalau misalnya ini saya coba bikin file baru aja ya. Blank map, diokein lagi, ini nggak usah di tuh biarin kosong. Saya coba buka data PIK. Bentar, ini PIK, ini PIK. Terus biasanya kan dikasih nih data peta Jabar nih. Dikasih si 5 data ini. Yang kalian butuhin buat bikin si DEM itu adalah data admin, bukan, data kontur, data sungai, data kontur, data titik tinggi, sama nanti boundary. Boundary itu sama kayak tadi bikinnya yang kalian bikin petak tadi yang saya bikin buat di Bali tadi. Nah, setelah tadi nanti kalian masukin, misalnya kita coba aja. Kalau misalnya kalian mau masukin rame-rame langsung, tinggal ditahan shift aja. Tahan shift aja, terus saya masukin semuanya aja kali ya. Oke, add aja. Oke, kan banyak nih. Jadi dari data ini nanti semuanya harus diproject satu-satu dulu dengan cara project yang tadi ke UTM yang sesuai daerahnya kalian. Tadi kan udah diajarin juga caranya. Terus setelah itu baru bikin setelah di project kalian klik ke boundary-nya, nanti bikin boundary sendiri. Terus mungkin saya buka data yang udah ada aja kali ya dari awal. Bentar. Sebentar ya. Oke. Oke, ini saya kemarin buat asisten salah satu kelompok PIK 2 yang udah saya cari juga. Nah, ini kan banyak ya. Kita tutup aja dulu semuanya biar nggak bingung. Nah, berarti data yang tadi udah yang tadi pokoknya kita project, lalu kita clip, yang kita potong. Boundary-nya itu kalau nggak salah batas. Oke, itu misalnya boundary saya. Tadi udah dipotong semuanya, udah diproject semuanya. Kita naikin dulu deh, biar nggak pusing. Oke, diproject semuanya. Nah, kalau misalnya udah diproject semua gini, oke, kalau misalnya udah diproject semua gini, berarti kan ini belum enggak. Oke. Kan ini udah dapet nih, udah diproject sama udah dipotong. Oke, nah gini nih jadinya. Udah diproject sama udah dipotong. Setelah itu nanti kalian tinggal ke bikin DEM-nya itu sendiri. Nah, cara bikin DEM-nya itu
masih di ArcTool, pokoknya semua analisis yang dipakai pasti nanti ujung-ujungnya ke ArcToolbox. Ditutup aja. Kalau buat DEM itu langkah pertama harus diinterpolasi dulu topo to rasternya. Itu ada di spatial analysis ya kalau nggak salah. Terus di interpolation. Oh ya, interpolation terus topo to raster. Topo to raster ini jadi data-data yang kita punya ini ibaratnya ini topografi ke raster atau ke data terrain tadi yang udah kita bikin. Itu nanti tinggal dimasukin nih, berarti yang klipnya dimasukin. Chat aja. Bukan sungai. Sungainya nggak usah. Yang dimasukin itu titik tinggi, terus kita masukin konturnya, sama masukin batasnya. Nah, jangan lupa pada saat yang udah masukin gini, type-nya harus diganti. Saya ini type-nya mau karena di titik tinggi berarti point of elevation, kontur udah bener. Terus batas kita jadiin ke boundary. Terus ini biasanya output cell-nya beda-beda, tergantung kalian mau gimana. Biasanya sih nggak saya ubah, tapi kadang-kadang harus ada laptop yang minta diubah dulu baru bisa ke generate, atau enggak ntar dia kayak dia ntar error. Tapi sih biasanya saya enggak, atau biasanya 30 atau 50 itu biasanya udah nggak apa-apa untuk output cells-nya. Bawah-bawahnya nggak usah diganti, dibiarin aja, terus nanti klik OK. Kalau misalnya kalian udah klik OK, kita klik aja deh. Ini emang agak lama, agak makan waktu biasanya itu yang bagian situ, tergantung luasnya. Nah, sekarang baru keluar nih, ini dia DEM raster yang tadi kita tinggal download. Nah, ini dia datanya. Yang tadinya harusnya kita cuma tinggal download, di PIK kalian harus bikin dulu rasternya dari data-data yang data-data manualnya. Jadi data-data ini semuanya bisa dibolak-balik ya. Kalau misalnya kalian cuma punya ini, kalian bisa bikin DEM. Dari DEM kalian juga bisa bikin konturnya, bisa bikin titik tinggi, itu bisa diatur semuanya. Lalu kalau misalnya untuk bikin DAS atau bikin di PIK itu harus bikin DAS, itu pastinya ke hydrology. Ini kan salah satu penerapannya di hidrologi. Yang pertama dibikin itu adalah fill-nya. Cat fill-nya, terus masukin topo raster yang tadi, dibiarin aja, di-okein. Nah, muncul, itu pokoknya kalau misalnya dia muncul-muncul gini, dibiarin aja, lanjut aja. Setelah fill itu ke flow direction. Flow direction ini seperti tadi saya bilang, dia ngasih tahu kalau misalnya air jatuh di situ, kira-kira arah ngalirnya kemana ya, gitu kan. Tinggal dimasukin si fill-nya tadi, diokein lagi, nggak usah diganti apa yang lain. Terus, nah ini kan udah kelihatan nih, si teorinya lebih kelihatan ya, tapi dia itu dalam bentuk si petak-petak gini, bukan itu lagi, bukan gradien. Jadi kan bisa kelihatan aja, lebih kelihatan bagaimana alirannya. Terus setelah flow direction baru flow accumulation. Flow accumulation ini buat mengakumulasi flow-nya yang terbikin dari si sungai tadi. Tinggal masukin data dari, kalau diminta flow direction raster, tinggal masukin flow dir-nya, dibiarin aja, nggak usah ada yang diganti-ganti. Oke, close. Nah, ini bisa dilihat nih. Jadi ini dia aliran sungai, kira-kira aliran air yang ada di daerah itu, gitu. Saya ini kan nggak kelihatan, itu bisa kalian ganti, misalnya di sini bisa kalian perjelas alirannya di, sorry, kenapa dia error? Sini properties, terus ke simbologi, stretch ini di, nah classesnya itu dimaksimalin ke 32 misalnya. Oke, nah sekarang kan lebih kelihatan nih hitam putihnya, lebih kelihatan alirannya lebih panjang lagi di mana. Nah, sekarang logikanya kalau misalnya kita mau bikin DAS atau bikin daerah aliran sungai, itu kan berarti kalau misalnya kita netapin titik outletnya itu di sini, berarti kan daerahnya seluruh daerah sini.
dari atas sampai bawah, semua air yang jatuh ke sungai ini, itu bakal ngelewatin titik ini, karena ini titiknya yang paling rendah. Nah, untuk ngeplot si daerahnya ini yang lebih detail, yang pertama itu harus tentuin dulu titik outletnya. Misalnya, saya mau nentuin titik outlet bisa di sini. Cara pertama itu kita bikin dulu nih POI-nya atau point of origin outlet-nya itu. Caranya sama apa ini? Oke. Di buka katalog. Nah, terus sama misalnya di PI, kan sekarang di filenya di PIK 2, tinggal di klik kanan, terus new, kita ke shape file, kita bikin namanya outlet misalnya. Terus point, di point aja karena kita mau bikin titik, terus koordinat sistem. Seperti yang tadi udah saya jelasin, kalau misalnya di Indonesia itu tergantung di mana letaknya zone kita. Karena ini tadi saya bukanya peta Jawa Barat. Jawa Barat itu adanya di 48 biasanya. Jadi dipilih 48 aja. Caranya tadi masih sama ya kalau misalnya mau cari dari awal. Tinggal ke projected UTM, terus 1184, terus ke zone-nya tinggal dipilih. Oke. Terus kan belum ada, sama seperti tadi, klik kanan di outlet-nya, terus edit features, start editing, ke create features. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita punya banyak save file, dia langsung bisa kelihatan nih. Kalau misalnya saya pilih batas, nanti pilihannya bakal sesuai, karena tadi batasnya tadi dibikin itu polygon atau area, itu bisa dipilih bagaimana areanya yang mau. Terus atau karena outlet tadi point, nah bisa dipilih, dia cuma ada pilihannya point aja. Nah, caranya sama nih, bisa kalian langsung klik di sini sesuai titik-titiknya, atau klik kanan, terus bisa ke absolute XY-nya, kalau misalnya kalian udah punya koordinatnya sendiri. Sekarang saya misalnya, karena saya belum punya koordinatnya, saya mau dari gambarnya aja, pastiin titiknya pas ya di alirannya, atau kalau mau lebih pas lagi, yang kalian lihat jangan flow egg-nya, tapi flow dir-nya. Nah, di flow dir ini biasanya kelihatan nih, airnya itu sebenarnya yang mana. Kalau misalnya kita bandingin, nah, kami bisa lihat nih, yang biru ini lurusnya gini, terus pas kita buka flow egg-nya, itu di hijau. Jadi, taruh si titiknya ini di hijau aja kalau bisa. Saya taruh di hijau, terus stop editing, save edit. Oke, dipilih aja. Terus ini terlalu kecil, kita kalau mau mengubahnya tinggal klik 2 kali di simbolnya, terus size-nya digedein aja, biar lebih mudah. Warnanya ganti kali ya, biar lebih. Nah, kan kelihatan tuh. Nah, setelah kita udah nentuin titiknya, itu tinggal balik lagi nih ke hydrology tadi, terus kita ke watershed. Kalau udah ke watershed, tinggal dimasukin. Dia mintanya flow direction, kita masukin berarti flow direction. Dia minta import feature PowerPoint data, ini adalah tempat outletnya. Masukin outletnya. Terus udah, kita biarin aja namanya misalnya das. Oke. Loading. Oke. Closed. Nah, sekarang, hitam ya. Kita ganti warnanya dulu. Biar jadi simbol G. Kita ganti aja. Oke. Nah, kelihatan kan berarti tuh daerahnya seluas ini, dari atas sampai bawah itu semua air yang jatuh di daerah sini. Kalau misalnya kita bandingin tadi daerah besarnya, atau kita bandingin daerah besarnya.
Sebesar ini. Nah, dari sebesar ini tuh air yang masuk ke dalam titiknya itu dari sini, dari si kuning ini. Nah, ini nanti yang diminta buat kalian bikin di PIK. Gitu sih, kalau buat PIK kayaknya sampai di situ dulu. Oke, Baik, akan dibuka sesi tanya jawab. Sebelum terima kasih Kak. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik angka 1 pada kolom komentar, lalu on mic, pertanyaan akan ditujukan kepada Kak Raisya. Dipersilakan. Sebelumnya diingatkan kembali untuk mengisi absensi ARKIS tertera pada link berikut. Juga jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan hitung mundur dari 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tidak ada yang bertanya, berarti sekian dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Raisya. Sebelumnya, mohon untuk para partisipan untuk mengisi borang pemahaman yang tertera pada link berikut. Dan terima kasih untuk Kak Raisya atas materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin terakhir Kak, mungkin seluruh para partisipan untuk on cam, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dipersilakan kepada partisipan untuk on cam. Diingatkan kembali untuk menyalakan kamera karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Baik, untuk PJ mungkin ada yang bisa screenshot atau foto. Baik, mungkin kita hitung mundur dari 3 sekarang. Untuk slide pertama, 3, senyum, 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, mohon untuk senyum, 3, 2, 1. Untuk slide ketiga, 3, 2, 1. Dan untuk slide 4, 3, 2, 1. Diingatkan kembali untuk mengisi borang pemahaman untuk mendapatkan sertifikat dari IPTEK yang tertera pada link berikut. Telah saya lampirkan. Sekian dari pelatihan dari ARKIS pada siang hari ini. Bagi teman-teman yang ingin meninggalkan room dan Kak Raisya, terima kasih juga untuk telah menghadiri pelatihan pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Raisya. Sehat-sehat ya. Oke, saya leave. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya. Ingatkan kembali untuk para partisipan, boleh untuk meninggalkan Zoom karena acara telah selesai.